أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmatnya iman, nikmatnya Islam, sehingga timbul ketenangan di dalam jiwa kita, dan semoga iman yang ada di dalam diri kita mampu pertahankan, dan ketika bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat, maka keimanan kita semakin bertambah dan bertambah karena bergaul dengan orang-orang yang benar. Salawat dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawakan kita petunjuk sehingga kita mengenal Islam dan kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah, ketaatan-ketaatan kita kepada Allah sesuai apa yang diajarkan oleh Nabiullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya dan kepada guru-guru kita, ulama-ulama kita, hingga kita dapat beramal soleh dengan benar sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di subuh pagi hari ini adalah subuh yang setiap subuh, ya, bukan cuma subuh ini, setiap subuh malaikat datang menyaksikan kita dan kemudian membuat laporannya kepada Allah bahwa si fulan dan si fulan berada di masjid membaca Al-Quran, berzikir, mendirikan salat. Aqimis sholati liduluki syamsi isa ghasaqil lail wa Qur'anal fajr innal Qur'ana fajr kana mashhuda. Dirikanlah salat mulai dari terbenamnya matahari ila ghasaqil lail, mulai dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari, dan dirikan pula bacalah Al-Qur'an. Wa Qur'anal, dikatakan Qur'anal, membaca. Apa yang dibaca? Mulai bacaan salat, bacaan zikir, mengaji. Sesungguhnya pada waktu fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Dan ketika kita bersyukur pada pagi hari ini disaksikan oleh para malaikat, apa yang aktivitas yang kita lakukan adalah aktivitas untuk mencari ketaatan kepada Allah, mencari keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah sebentar Allah akan menerima laporannya, ya, bahwa si fulan bersama si fulan dan si fulan melaksanakan ketaatan kepada Allah, dan Allah memuji kita di antara para malaikat-malaikatnya. Nah, untuk mumpung malaikat ada di sekitar kita, saya mengajak kepada semuanya untuk melakukan zikir, yang mana zikir ini adalah dijelaskan oleh Nabi kita bahwa zikir ini kalau ada yang ingin mencelakakan kita, bagaikan anak panah yang terpantul dan akan mengenai sendiri orang yang ingin mencelakakan kita, yaitu zikir pagi. Kita baca bersama-sama 3 kali, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asmihi syai'un fil ar wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurruhu ma asmihi syai'un fil ar wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurruhu ma asmihi syai'un fil ar wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Barang siapa yang membaca zikir ini pada pagi hari, insyaallah dia tidak akan mendapatkan musibah. Ya, tidak akan mendapatkan musibah yang membuat mereka sedih. Tidak akan. Ini sudah jaminan. Ya, bukan saya yang bilang. Kalau ada yang mau mencelakakan kita, seperti orang yang menggunakan baju besi memanah, dan dia akan kembali. Ya, dia akan kembali kepada orang yang ingin berbuat jahat. Insyaallah. Jadi lazimkan membaca zikir itu.
Kemudian saya mengajak juga untuk membaca pada pagi hari ini zikir apa? Sayyidul Istighfar. Siapa yang baca ya? Siapa tahu mati sebentar, ya. Kita persiapkan kematian tak setiap hari. Siapa tahu kita mati sebentar, insya Allah ada jaminan masuk surga. Kalau kita baca pada pagi hari. Kalau kita baca pada petang hari, insya Allah. Kalau kita mati pada malamnya, insya Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'duka mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u bi zambi faghfirli fa innahu yaghfirus dzunuba illa anta. Jadi kita sudah baca sama-sama. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan pada pagi hari ini karena kita sudah membaca Bismillahirrahmanirrahim la yadurruhu. Kemudian mudah-mudahan Allah, kalau kita menemui ajal kita sudah dijamin masuk surga insyaallah. Dan itu yang kita harapkan. Alhamdulillah kemarin ada Ustaz dari Makassar, Ustaz siapa lagi namanya? Ustaz Harman Tajang. Situ kemarin kebetulan kita santai-santai, kebetulan Pak Kiai datang. Pak Kiai bilang bagus itu doanya yang disebut Pak Ustaz tadi. Bilang ada nama tak? Doanya Rabbana faghfir lana sunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulik wa la tuhsina yaumal qiyamah innaka la tuhliful mi'ad. Ini doa ini diambil dari surah Al-Imran 190 sekian. 197 sampai kayaknya 200. Di ayat 201 itu dikatakan siapa yang baca doa ini pasti dikabulkan. Bukan saya bilang, silakan dicek. Siapa yang baca doa ini pasti dikabulkan. Ya, doa ini adalah doa yang dibaca oleh orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang menuju kepada kebaikan. Jadi orang-orang yang menuju kebaikan, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang mau berubah, dia itu takut sekali sama Allah sehingga dia baca doa ini. Nah, takut kalau nanti dia masuk neraka, maka dia baca doa ini. Dan Allah telah menjanjikan siapa yang baca doa ini, maka Allah pasti kabulkan permintaannya. Jadi baca banyak-banyak. Rabbana faghfir lana, ya Allah, ya Tuhan kami, Rabbana faghfir lana, ampuni kami. Sunubana, dosa-dosa kami. Rabbana faghfir lana sunubana wa kaffir anna sayyi'atina, tutupilah, kafir anna sayyi'atina, kesalahan kami. Ya, siapa yang mampu menutup kesalahan kami? Kita, kalau bukan Allah. Rabbana faghfir lana Rabbana faghfir lana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar, dan matikanlah kami dan bersama orang-orang golongan al-abrar. Menjadi pertanyaan, mengapa itu al-abrar sangat istimewa? Kebetulan sama nama aku. Jadi kemarin itu Pak Ustaz bilang bagus gitu nama Anda sebut. Kira-kira apa harapan orang tua sehingga memberi nama al-abrar? Kita sebentar bahas. Wala tuhsina yaumal qiyamah, dan janganlah engkau palingkan kami, jangan engkau campakkan kami ya Allah. Wala tuhsina yaumal qiyamah, di hari kiamat. Jadi di hari kiamat itu orang semua takut, ya. Jadi orang-orang yang beriman takut juga. Kenapa? Ya takut karena ada dosa-dosa yang dilakukan. Jangan sampai dosa-dosa itu memasukkannya ke dalam neraka. Jadi kita ini orang beriman, insya Allah kita juga takut. Ya, takut jangan sampai ada dosa-dosa yang kita belum tinggalkan, dosa-dosa kecil yang kita biarkan kita lakukan sehingga kita remehkan sehingga besar, sehingga ada rasa was-was, ya, ada rasa was-was di dalam diri kita. Maka orang beriman, orang-orang yang berhijrah selalu, orang-orang yang takut selalu berdoa dengan ini. Wala tusina yaumal qiyamah innaka la tuhlibul mi'ad. Sesungguhnya engkau tidak akan pernah menyalahi janji, kata Allah. Jadi apa yang dijanjikan Allah itu benar-benar akan kita dapatkan sesuai dengan amal perbuatan kita, dan Allah sama sekali tidak
akan ingkar dengan apa yang dijanjikan. Jadi al-abrar berasal dari kata albir, kebaikan. Laisal birra hatta yunfikuna. Jadi tidak ada kebaikan ya sampai kita berinfak dengan apa yang kita cintai. Itu dari kata albirra. Berasal dari kata albar, luas. Kata luas. Jadi luas kebaikannya, ya. Iya. Luas kebaikannya, luas amalannya, banyak amalannya. Albar, albir, laisal birra. Jadi al-abrar orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Golongan al-abrar ini banyak dijelaskan di dalam surah Al-Insan. Ada juga di beberapa ayat dikatakan innal abrara lafi naim. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik itu, ya, sesungguhnya orang yang berbuat baik itu benar-benar berada di surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi ada jaminan. Ya, jadi al-abrar ini adalah tingkatan derajat di surga. Jadi tingkatan derajat di surga itu yang paling tinggi al-muqarrabun, orang-orang yang didekatkan. Jadi tingkatan kedua namanya al-abrar. Tidak apa-apa jika al-abrar. Biar mi al-abrar. Kita mudah-mudahan semua untuk mendapatkan tingkatan surga golongan al-abrar. Iya. Kemudian Allah membanding-bandingkan antara yang baik dengan tidak. Iya. Innal abrara lafi naim wa innal fujara lafi jahim. Iya. Sesungguhnya golongan al-abrar itu di surga yang penuh dengan kenikmatan. Wa innal fujara lafi jahim. Dan sesungguhnya orang-orang yang berdosa pasti ada di dalam neraka. Nah, ini. Kemudian Allah menjelaskan bagaimana keutamaan golongan al-abrar di dalam surah Al-Insan. Di dalam surah Al-Insan, innal abrara yashrabuna min kasin kana misajuha kafura aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Iya. Sesungguhnya al-abrar itu yashrabuna min kasin kana misajuha, meminum dari gelas-gelas seloki-seloki. Iya. Jadi ini satu kenikmatan. Iya. Dari seloki-seloki. Iya. Yang minumannya terbuat dari kafur. Iya. Kalau kafur mungkin tidak semua orang yang pernah merasakan kafur. Kafur itu adalah minuman susu yang telah difermentasikan, banyak di negara Turki. Kafur itu minuman susu yang telah difermentasikan. Ya. Dan memang minuman di surga itu adalah khamr yang tidak memabukkan. Minumannya itu harum. Ya, penutupnya saja laknya itu bau misk. Harum sekali. Jadi tidak sama kafur yang ada di sini. Kafur yang ada di surga beda. Allah telah menjelaskan bahwa fala ta'lamu nafsun ma ufiya lahu min qurrati ayunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah mengatakan tidak ada seorang pun yang tahu apa yang didapatkan di surga. Tidak pernah terbayangkan atas kenikmatan yang menyenangkan hati sebagai balasan apa yang mereka telah kerjakan, orang-orang mukmin telah kerjakan. Jadi ini cuma bocoran saja. Kalaupun kita bisa mengucapkan ada begini, ini cuma bocoran saja. Karena dia tidak terbayangkan, ya, tidak terbayangkan oleh pandangan dan perasaan. Tidak ada yang tahu. Cuma Allah memberikan kepada kita informasi supaya kita semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangannya. Seperti itu. Jadi ini cuma bocoran. Jadi kalau misalnya kurang berkesan penyampaian saya, ya itulah penyampaian manusia. Yang jelas fala ta'lamu nafsum ma ufiya lahu min qurrati ayunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak ada yang tahu. Ya. Saya garis bawahi tidak ada yang tahu. Ya kita cuma bisa bercerita tentang surga apa yang disampaikan oleh Allah melalui Al-Qur'annya. Seperti itu. Saya lanjutkan tadi lagi. Jadi dia meminum kafur, ya, minumannya kafur. Kemudian aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Di sana ya hamba-hamba Allah ya
minum dari air yang terpancar dan dialirkan sebaik-baiknya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa yufajjiruna tafjira, maksudnya aliran sungai-sungai tersebut itu dialirkan kepada kita dimanapun kita berada. Mau kita di dalam rumah kita di surga, insyaallah Allah mengalirkannya ke sana. Kita duduk-duduk sama teman-teman kita, Allah alirkan ke situ. Iya, dan kita bisa minum bebas sepuasnya. Ini baru satu jenis kenikmatan, dan ini yang paling rendah. Sebentar ada lagi kenikmatan yang paling tinggi. Ini akan bertingkat-tingkat, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Insan. Aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Saudara-saudaraku, nanti kalau di hari kiamat, iya, kita ini semua ada di sini semua. Kita nanti di hari kiamat, pada saat kita pada mulai masuk hari kiamat, kita tidak akan saling mengenal. Tidak ada lagi Om Cino na lupa mak kalau masuk di hari kiamat. Baru kita masuk. Nanti kalau masih surga mana ingat temannya. Tetapi kalau baru masuk di hari kiamat, kita saling melupakan. Yauma la yanfa'ul malu wala banun. Hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak, teman-teman. Tidak ada. Pak Makbul na lupa mak. Pak Kiai na lupa mak kalau masuk hari kiamat. Karena kita apa? Akan mempertanggungjawabkan kita punya amal-amalan. Jangan sampai kita merasa soleh. Bahayanya. Yang sana kita merasa soleh, padahal ada kemaksiatan yang kita biarkan. Nah, kita ini perasaan takut semua. Yufuna bin nasi wa yahafuna yawman kana syarruhu mustatira. Ya. Hari di mana rasa takut itu menyebar secara merata. Orang beriman, orang tidak beriman, lebih-lebih pasti takut, sedangkan orang beriman saja takut. Apalagi orang-orang yang tidak beriman. Nah, keunggulannya al-abrar ini, ya, inna nahabu min rabbina yauman abusan kam tarira. Lanjutannya itu tadi, ya, sesungguhnya kami takut kepada Tuhan kami. Inna nahabu min rabbina, kepada Tuhan kami, yauman abusan kam tarira, hari di mana orang-orang bermuka masam. Jadi bermuka masam, apanya masam? Mulutnya begini, takut. Dahinya, takut. Dijelaskan para ulama juga, ketakutan yang berkepanjangan. Iya, semua orang seperti itu takut. Tapi kelebihannya golongan al-abrar. Fawaqahumullahu syarra salikal yaumi walakahum nadratan wa surura. Golongan abrar ini Allah memberikan kegembiraan kepada mereka dari rasa takut pada hari itu. Nah, di hari kiamat golongan-golongan al-abrar diberikan rasa ketenangan kepada Allah. Allah mencabut fawaqahumullahu syarra salikal yaumi fawaqahum, dan Allah memberikan keceriaan kepada mereka. Jadi jawabannya tadi, jadi memberikan kesenyuman kepada mereka. Sudah ada jaminan, kira-kira ada jaminan masuk surga mau kau. Jadi tenami orang. Oh iya. Masalahnya nanti di hari kiamat, ya, semua kita ini semua akan melewati neraka. Iya, cuma orang beriman tidak merasakan panasnya api neraka. Iya, semua orang akan melewati sirat, di bawah itu neraka, jahanam. Kalau orang tidak beriman masuk di situ. Ya, orang beriman juga tapi banyak dosanya, masuk di situ. Ya. Tetapi ya golongan al-abrar, ya, Allah berikan ketenangan di dalam dirinya, jangan takut, insyaallah selamat. Seperti itu. Kemudian wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Iya, Allah memberikan balasan kepada mereka jannah, surga, dan pakaian sutra wa harira. Jadi pakaian kita di surga itu sutra. Jadi kalau laki-laki sekarang tidak boleh. Iya, perempuan boleh pakai sutra. Kalau sekarang laki-laki tidak. Nanti sabar maki, jangan maki langgar ki. Bisa jika kalau pergi pesta, jangan dipakai nanti Nanti tidak pakai ki sutra. Iya.
Iya. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Jadi di sini ada sifat al-abrar. Salah satu sifatnya sabar. Jadi hari ini saya akan fokus membahas apa hadiahnya. Nanti kalau dikasih kesempatan lagi, saya akan bahas apa sifat-sifat dan apa amalannya. Kalau hari ini balasannya dulu supaya semangat kita. Ya. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira muttaqiina fiha 'alal araiki la yarawna fiha samsan wala zamharira. Jadi kalau biasa ki duduk-duduk sama teman tak di ruang tamu tak, atau duduk-duduk ki di depannya pembangunan masjid pujian subuh. Di situ banyak orang menyumbang. Siapa tahu mungkin menyumbang. Saya bocorkan satu sifat-sifat orang-orang al-abrar. Sifat-sifatnya itu salah satunya itu senang berbagi. Ya. Kalau ada pembangunan cepat. Kalau dia tidak bisa kasih materinya, dia kasih tenaganya. Kalau tidak bisa kasih tenaga, kasih pikiran. Itu salah satu bocoran sifat-sifat al-abrar. Nah, jadi penduduk surga itu, ya duduk-duduk, ya nongki-nongki. Seperti itu misalnya kita di warkop nongki-nongki ki sama teman-teman cerita ki. Ya, baru mi oncino ingat kah itu kalau masuk di surga nongki-nongki mi di surga. Baru mi ustaz syukur ingat kak kalau nongki-nongki mi belah mana itu Pak Abrar. Dia nongki-nongki di atas dipan-dipan. Ya, dia akan duduk-duduk di atas dipan-dipan, tapi tidak sama itu mejanya jual kok jallo sama di surga. Dipan-dipan itu dihiasi oleh permata, mutiara. Dia kelambu, berbentuk kelambu, masya Allah, indahnya. Kalau saya punya yang kurang indah, itulah saya, karena saya tidak mampu menggambarkan yang namanya surga, karena fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahu. Ya, jadi kita duduk-duduk, cerita sama teman, ya, bergembira, senang-senang. Sama kalau kita senang-senang di warkop jallo, di warkop jallo, senang-senang cerita, ada kebahagiaan bersama orang saleh, berbicara yang baik. Ya, itu di surga seperti itu. Tapi itu belum pi. Ya, kalau di surga itu tadi saya bilang tidak terbayangkan seperti itu. Jadi dia duduk-duduk. Kemudian di sana kalau di warkop jalan biasa kena ki hujan. Kalau hujan ki pinggir ki. Kalau panas ki pindah ki juga. Iya. Oh, dia tidak disinari oleh terik matahari. Samsam wala samharira. Kemudian cuacanya tidak panas, tidak dingin, pokoknya nyaman. Ya, nyaman sekali. Jadi begitu terus sampai abadi kita merasakan cuaca seperti itu kalau kita masuk di dalam surga yang penuh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kira-kira apa lagi yang membuat kita malas untuk beribadah dan beramal saleh kepada Allah? Apa lagi? Iya. Apa lagi? Muttaqiina fiha 'alal ariki la yaruna fiha samsan wala zamharira. Wadaniyatan 'alaihim silaluha wa sullilat kutufuha taslila. Di sana pohon-pohonnya tidak tinggi, rendah naungannya. Nah, kalau kita di bawah pohon, kalau rendah naungannya dingin enggak? Sejuk enggak? Sejuk, ya. Kemudian apa? Buahnya itu gampang dijangkau, gampang diambil buahnya. Tidak sama kalau di sini buahnya dijolop pak. Kalau di surga, kalau baring ki turun gitu begitu. Kalau mau ki langsung turun begitu buahnya, langsung diambil. Kalau di sini alat buat jolok dulu, kemudian mulai joloi empek kok. Kalau di surga tidur ki makan mangga, misalnya, langsung datang itu batang mangga ke kita, langsung diambil, langsung dimakan. Masya Allah, nikmatnya surga. Mudah-mudahan sama kita semua di surga. Semua amin. Nah, kemudian itu tadi buat di surga. Kemudian apa lagi? Tadi ada minuman. Sekarang dikasih minuman yang lebih bagus lagi. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa aqwabin kanat kawarira min fiddatin qadaruha taqdira. Iya, wa yutafu alaihim, diedarkan kepada mereka bencana-bencana seloki-seloki. Tadi itu ambil sendiri. Ini ada mi pelayan. Ada mi pelayan mengedarkan. Ya, berarti bertambah kenikmatannya. Tadi tanpa pelayan kita sendiri ambil. Sekarang ada pelayan. Ada pelayan yang bagikan ki. Ya, bagaimana kalau di suatu rumah mewah
Kita baru masuk di dalam rumah langsung ada air segar, langsung diambil semua, jangan bersantai. Duduk lagi, ada lagi pelayan melayani dengan baik, cakep-cakep, ya, cakep-cakep semua, ganteng-ganteng, cantik-cantik, bidadari, pelayan-pelayan. Ya, diriwayatkan setiap satu orang itu yang masuk surga yang paling rendah, saja 1000 pelayan, 1000 pelayannya. Paling rendahnya itu 1000 pelayannya. Diedarkan dia seloki-seloki terbuat bukan dari kaca, terbuat dari min fiddatin, dari apa? Dari perak yang seperti kristal. Jadi di sini di bumi tidak ada. Jadi selokinya itu terbuat dari perak. Bening. Ya, tidak ada seperti di dunia. Ya. Ukurannya sesuai apa keinginannya. Mau cantik besar, ada. Mau yang kecil-kecil, ada. Sesuai dengan keinginannya. Dia sesuai dengan keinginannya. Jadi wa yutafu alaihim bi anitim min fiddatin wa qawin kanat kawarira min fiddatin qaddaruha takdira. Jadi sudah terukur, pokoknya biasa kalau minum kayak besar sekali gelasnya nih, atau kecil sekali, tidak suka saya besar. Kalau di surga begitu, disesuaikan dengan apa keinginan. Jadi kita minum memang sudah puas. Itu baru 2 tingkatan pelayanan. Sebentar ada lagi tingkatan ketiga yang paling tinggi. Sebentar kita lihat. Kemudian selanjutnya wa yuskauna biha ka'sam misaju hasan jabila ainam fiha tusamma salsabila. Di sana ya, tadi kafur dia minum, sekarang jahe, sarabah. Beda sarabahan di sana dengan sini. Beda sarabahan. Kalau sarabah di sini saja enak. Bagaimana kalau sarabah di surga? Wa yuskauna fiha ka'san kana misaju hasan jabila. Dia akan minum minuman yang terbuat dari jahe. Ainam fiha tusamma. Iya, yang berasal dari sungai Salsabil. Ya, dari sungai Salsabil. Jadi kalau ada orang namanya Salsabil, sungai di surga itu, minuman jahe itu isinya. Itu. Jadi minumannya orang di surga ada kafur, kemudian ada sanjabil. Ya, kita saja yang mana kita suka minum di sana kalau di surga. Kemudian tadi ada pelayan. Ini ada lagi pelayan. Wa yatufu alaihim wildanun muhalladun isa ra'aitahum hasibtahum du'lu'an mansura wa isa ra'aita thamma ra'aita naiman wa mulkan kabira. Dikatakan bahwa ya, kita diedarkan ya minum-minum oleh pelayan-pelayan yang mudah. Tadi saya sudah jelaskan, yang mudah. Kalau kita melihat itu pelayan-pelayan ya, karena dia dihiasi dan permata dengan mutiara yang berkilauan, karena banyaknya yang bisa kita lihat itu cuma yang berkilauan saja, kata Allah di dalam surah Al-Isra. Saking banyaknya itu hiasannya, kalau kita lihat banyaknya, kita cuma bisa menyangka mereka adalah emas berlian saja, karena banyaknya dan saking banyaknya dihiasi itu pelayan-pelayan, dan mengedarkan kepada kita minuman-minuman, masya Allah. Dan kalau kita lihat di surga nanti, ya, bagaimana itu kenikmatannya besar sekali. Seperti saya tidak bilang tadi, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahu, tidak bisa dilihat, tidak bisa dibayangkan. Naiman kenikmatannya, wa mulkan kabira, dan setiap orang itu diberikan suatu tempat yang besar. Bayangkan saja Pak, surga yang paling rendah 10 kalinya besarnya dunia, 10 kalinya besarnya raja yang paling kaya di dunia. Bayangkan itu. Maka Allah menggambarkan itu isara aita. Kalau kau lihat di surga di sana, isara aita sama raita naimah wa mulkan kabira. Saking besarnya itu, masya Allah. Masih ragu ki semua malas-malas di sembahyang subuh, masih ragu ki. Padahal apa Allah janjikan, orang yang melaksanakan salat subuh terbebas dari apa? Dari rasa munafik, dari sifat-sifat kemunafikan. Kalau orang sudah terbebas dari munafik, itu pasti di surga, sudah jelas.
Tidak perlu dikatakan lagi. Masih malas Ki? Ayo salat subuh berjamaah. Apa lagi? Banyak sekali kenikmatannya. Apa lagi? Aliyahum siyabu sundusin hudrun wa istabrakun wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Mereka itu dipakaikan aliyahum siyabu, dipakaikan pakaian yang berwarna hijau. Jadi pakaian tak warna hijau nanti di surga insyaallah. Terbuat dari sutra yang tebal. Ya, yang halus, ya seperti ini halus, jubah halus, pakaian luar sutra tebal, ya sutra halus, sutra tebal. Allah kasih itu. Kemudian Allah hiasi kita dengan gelang-gelang terbuat dari perak. Ya, untuk golongan yang tertinggi al-mukarrabun, hiasannya dia emas. Ya, kalau al-abrar cuma perak saja dia pakai, terbuat dari perak. Ya. Memadai ini kuala labrar kapan di ya, dia terbuat dari perak, gelang-gelang dihiasi. Baju terbuat dari warna hijau yang tebal, yang halus, yang tebal, dihiasi gelang-gelang. Dan apa pelayanan yang paling tertinggi? Ya, kalau kita pergi di rumahnya orang, dijamu sama orang, kita datang tiba-tiba kita mulia air, kemudian kita bisa minum, kemudian ada pelayanan yang melayani kita dengan baik. Tetapi bagaimana kira-kira kalau kita datang di rumahnya orang, kemudian dilayani dengan baik, langsung oleh pemilik rumah, bagaimana bersanta? Bagaimana bersanta? Pasti senang Ki. Nanti kalau di surga, iya, sudah kasih pakai perhiasan, cakep pakai semua. Apa? Allah langsung memberi minuman kepada kita, dan itulah senikmat-nikmatnya. Bayangkan misalnya kalau pergi di rumahnya orang, kemudian dia langsung layani Ki, kasih Ki makanan, kasih Ki minum, bagaimana bersanta? Bagaimana kalau Allah nanti melayani kita, langsung memberikan minum kepada kita? Bagaimana kira-kira? Bagaimana kenikmatan yang kita rasakan? Subhanallah, mungkin kita itu bisa terbayangkan kepada kita. Walaupun perasaan kita atau bulu-bulu, walaupun saya bicara ke sini tidak mungkin bisa menggambarkan isinya semua itu, karena itu tadi saya bilang tidak mungkin terbayangkan. Bayangkan saja Allah memberikan syaraban, iya, minuman tahura yang bersih. Tidak sama kalau beli ke sini Popeyes, gatal-gatal kena gula. Ya, Allah kasih minuman yang suci. Iya, syaraban tahura. Kalau di sana minum Ki, sehat Ki, langsung bersih hati tak? Bersih hati, tidak ada misiriri, bilang yanu baper. Tidak ada. Kalau sudah minum itu tadi waktu pertama kafur saja kita minum itu, langsung bersih persanta. Tidak ada yang riri, tidak ada yang baper. Tidak ada mi. Baik semua diucapkan. Itulah tadi bagaimana kenikmatan-kenikmatan di surga, dan Allah berfirman, innaha sakana lakum jasaan wa kana sa'yukum mashkura. Itulah innaha sakana lakum, itu untuk kalian, hasakana lakum jasaan, balasan. Iya, yang diberikan balasan apa? Sa'yukum, seperti apa yang engkau kerjakan di dunia walaupun sedikit. Ada orang diberikan amal pahalanya besar sekali, dikasih naik di gunung itu tidak bisa mengangkat. Sekalinya ditimbang dengan kenikmatan yang dirasakan di dunia, tidak ada apa-apanya. Maka Allah mensyukuri amal perbuatan kita yang kecil itu dengan jasaan, karena sa'yukum mashkura. Itu maksudnya. Kalau kita rajin sembahyang di sini, berapa ton gitu nilai pahalanya? Iya, sampai-sampai kalau ditimbang berat memang, tetapi kalau dikasih timbang lagi di yang satu, ya tidak seberapa nikmat yang kita rasakan. Maka Allah katakan, innaha sakana lakum jasa'an wa kana sa'yukum mashkura. Itulah untuk kalian balasan dan perbuatan yang kalian lakukan disyukuri. Syukurin seperti itu. Siapa yang mau mendapatkan surga? Siapa? Berusaha Ki. Jangan berpangku tangan. Jangan berpangku tangan. Kalau mau masuk surga, inna hasihi tazkirah faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Iya. Barang siapa faman syaa'a ittakhadha ila
Barang siapa yang ingin menuju kepada Tuhannya, barang siapa yang mau mendapat kebaikan, maka dia akan menempuh jalannya, menempuh jalan ketaatan kepada Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidak bisa kita tempuh ini kalau tidak ada pertolongan sama Allah. Maka apa? Selalu kita berdoa. Itu tadi doanya yang tadi pertama. Selalu kita berdoa, selalu kita beristighfar setiap hari, selalu kita minta tolong ya Allah, selalu kita khawatirkan diri tak bila masuk surga jaga ini, selalu kita khawatirkan kita. Dan karena kita diingatkan sama Allah, wa ma tasyauna illa Allah, maka jangan kita sombong. Kalau banyak disembahyang tak, banyak mengaji tak, jangan kita sombong. Karena apa? Indah hebat begitu, Allah yang hebat. Karena apa? Allah memberikan hidayah kepada kita. Itulah yang sempat saya sampaikan pada subuh pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ada baiknya dan menambah ketaatan kepada kita. Saya mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan pada saat ini, pada saat saya menyampaikan. Lillahi ta'ala, kita hanya mengajak kepada Allah. Mudah-mudahan kita Allah bersamakan kita di surganya nanti insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.